Kita lanjutkan lagi project kita. Kali ini setelah kita menambahkan aset ya, menambahkan gambar di drawable, kita coba tutup bagian rest, kemudian kita buka bagian Kotlin Java, terus package yang paling atas. Nah, berikutnya kita akan membuatkan data provider. Gimana cara kita menyiapkan data, memberikan data untuk menampilkan dalam aplikasi kita. Jadi yang kita butuhkan kali ini ada dua ya. Yang pertama kita bikin modelnya dulu biar data kita lebih rapi. Kemudian kita buatkan sebuah data dummy atau data provider untuk nge-provide datanya pada halaman aplikasi kita gitu. Nah di sini di com last day yang ada 3 ya. Kita yang paling atas klik kanan new, kita tambahkan package ya. Di sini ada Android Resource Directory, sampel data directory, kita pilih yang package. Kita kasih nama data, enter, terus kita klik kanan lagi di bagian data, kita new. Di sini kita menggunakan Kotlin, jadi kita tambahkan Kotlin file class, terus kita pilih file, terus kita kasih nama Pokemon model. Tetap pilih yang file ya. Nah, di bagian Pokemon model yang ada di dalam data, di sini kita tambahkan data class ini untuk membuat sebuah model ya. Data class. Nah, di sini sebenarnya namanya bebas, tidak harus Pokemon model, atau kita kalau bikin beberapa model dalam satu model, kita bikin beberapa data class dengan nama yang berbeda gitu. Jadi karena ini contoh, kita tetap menggunakan nama Pokemon model dan memang model yang kita gunakan satu aja. Nah, kita coba buat kurung seperti ini ya, bukan kurung kurawal, bukan yang ini ya. Nah, tapi kita gunakan yang biasa seperti ini. Terus yang pertama variabel yang kita perlukan atau parameter yang kita perlukan, yang pertama name, nama Pokemonnya. Di sini kita gunakan string. Yang kedua kita tambahkan satu lagi file untuk gambarnya. Jadi kita kasih image. Nah, untuk image tadi kan kita menggunakan resource dari si drawable ya. Nah, di sini untuk ngebaca si drawable kita gunakan integer. Nah, int Kotlin gitu ya. Terus berikutnya sebenarnya satu model begini saja sudah cukup, tapi kita perlu menambahkan sebuah serializable. Ini nanti kita gunakan kalau kita melakukan parsing dari halaman home ke halaman detail. Jadi halaman di aplikasi Pokemon kita kan ada dua ya, halaman yang nampilin list Pokemon, terus berikutnya halaman untuk menampilkan detail dari Pokemon tersebut gitu. Kita gunakan serializable ini biar model ini support untuk melakukan pengiriman data antar activity gitu. Nah, berikutnya kita tambahkan sebuah data provider di bagian data di sini ya. Sebenarnya kita mau bikin satu activity yang dimana di situ terdapat data kelasnya, kemudian data providernya sebenarnya bisa juga ya. Cuman ini biar lebih rapi aja, biar teman-teman tidak terlalu banyak scroll dalam sebuah satu file gitu, file KT ini ya. Ini dipisah-pisah biar teman-teman kalau mau membuat aplikasi yang lebih kompleks itu tempatnya sudah dibuatkan masing-masing. Jadi kita lebih mudah melakukan pencarian dan melakukan indexing dan tidak terlalu banyak scrolling dalam satu file gitu ya. Nah, di sini di bagian data kita tambahkan satu lagi new. Kita masih menggunakan Kotlin karena project kita menggunakan Kotlin. Kita pilih yang file. Nah, di sini kita kasih nama data provider atau Pokemon provider gitu boleh juga sih. Data provider file. Nah, di sini kita gunakan fun. Kita tidak menggunakan private karena function ini, metode ini nanti kita panggil dari kelas yang lain ya. Jadi kita langsung menggunakan fun get Pokemons. Nah, terus kemudian dia tipenya release seperti ini dan tipe dari masing-masing data pada list tersebut kita gunakan model yang sudah kita buat yaitu Pokemon model.
Nah, jadi return dari get Pokemons ini adalah return kita gunakan array list of. Nah, array list of di sini kita tambahkan ya. Nah, Pokemon model untuk memperjelas bahwa array list ini tipe masing-masing datanya adalah Pokemon model. Maka kalau kita enter, kita bisa tambahkan seperti ini. Pokemon model. Yang pertama untuk namanya name. Name di sini kita bisa gunakan name untuk memperjelas seperti ini, atau kita bisa langsung kasih namanya. Nah, di sini misalkan Bulbasaur ya. Kita kasih nama Bulbasaur. Nah, ini untuk name-nya. Terus kemudian untuk image-nya kita langsung ambil dari si R. Kita coba R besar ya. Dot. Terus drawable. Dot lagi. Nah, R-nya nggak kedetek di sini. Kalau nggak kedetek, teman-teman kursornya arahkan ke R, terus ALT sama enter. Nah, dia nambahkan ini ya. com.lastday Pokemon.Kotlin.r. R ini ngarahin ke resource ya. Atau kalau misalkan seperti ini, R kita tambahkan import apa tadi? Import com.lastday Pokemon.Kotlin.r. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, jadi di sini setelah kita bisa menambahkan drawable, kita tambahkan Bulbasaur. Nah, kalau kita dilihat di sini Pokemon Kotlin R. Nah, di sini langsung gedetek ya, si Android Studio-nya bisa ngebaca resource yang kita panggil. Nah, berikutnya misalkan tambahkan satu lagi. Oh ya, jangan lupa koma di sini kalau mau nambahkan ya. Nah, berikutnya ada Charmander. Terus di sini juga tambahkan Charmander. Oke, di sini sudah ada dua. Kemudian kita coba cara menggunakannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita coba tambahkan di bagian main activity. Nah, kalau kita enter begini, nah berarti kan di dalam sini tuh ada onCreate punyanya si main activity. Kita coba tambahkan di sini misalkan. Atau kita tidak menggunakan ini ya, kan nanti kita tidak menggunakan si main activity ya. Kita coba di sini data. Sebenarnya mau saya tambahkan package UI, tapi UI sudah dipakai di sini. Jadi kita tambahkan package, kita kasih nama page atau halaman ya. Nah, page ini berisi activity, kita pilih empty views activity ya. Empty views activity. Nah, di sini kita tambahkan home. Nah, home kita generate layout file activity home. Nah, ini yang dimaksud dengan kita menggunakan XML dalam sebuah project yang defaultnya Compose. Kalau diperhatikan di bagian rest di sini kan cuman ada drawable map values XML. Jadi kalau kita generate layout file, nanti di sini dia akan menambahkan satu package lagi yaitu layout untuk menampung si activity home yang kita create dari home activity ini. Untuk source language kita menggunakan Kotlin, terus kemudian kita finish. Kita tunggu Gradle configuring projects di bawah ini selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa masuk ke bagian. Nah, di sini kita lihat ya, si rest drawable. Nah, di sini nambah satu lagi layout untuk menampung si activity home. Jadi kalau kita buka control activity home, dia masuk ke bagian layout XML-nya gitu. Oke, berikutnya kita coba lakukan di sini ya. Kalau misalkan kita jalankan project ini. Nah, di sini dia memunculkan Hello Last Day ya. Berarti dia kan masih menampilkan main activity. Dan cara ngubahnya kita bisa masuk ke bagian Android Manifest. Di sini di app Manifest kita buka. Nah, di sini ada main activity, dia sebagai launcher dari aplikasi gitu. Maka
yang kita tambahkan home activity di sini, kita ubah. Nah, kita ubah dia ke sini atau begini ya. X kita paste. Kemudian main activity yang di sini kita taruh di sini. Nah, cuman masalahnya di bagian tema, kalau teman-teman masuk di application, di sini ada theme. Di bagian tema kalau kita kontrol ke sini, nah dia temanya ke theme material like no action bar. Yang mana itu tuh tidak support dengan main activity di home activity, maksudnya yang masih menggunakan app compat activity. Maka yang perlu kita lakukan, kita coba Ctrl D atau duplikat atau copy paste. Yang di atas kita buat dia menjadi komentar ya, Ctrl slice. Nah, yang bagian sini di bagian parentnya, kita ini kan untuk nama Pokemon Kotlin, ini kan buat nama di sini aja ya. Nah, sedangkan nilainya atau value-nya itu ada di bagian parent. Nah, di sini kita ubah dia menjadi theme app compat dan kita pilih sesuai yang kita inginkan. Misalkan app compat day night atau like, itu juga bisa. Nah, seperti ini. Ya, jadi dengan menggunakan theme bawaan dia menggunakan app compat, maka kita bisa support untuk app compat yang kita gunakan di bagian home activity. Mungkin si main activity kita tutup dulu ya. Oke, berikutnya coba kita jalankan. Nah, kalau teman-teman lupa tadi itu mengubah tema, maka aplikasi itu nggak bisa dijalankan dan terdapat error gitu. Jadi kalau ada error, coba cek lagi di bagian errornya dan jangan lupa diubah dulu bagian temanya. Nah, di sini sudah muncul Pokemon Kotlin, atau teman-teman bisa menggunakan tema bebas. Kita coba duplikat lagi. Like dark action bar. Coba. Nah, seperti itu tampilannya, bebas mau pakai yang mana ya. Mungkin lebih cocok tetap pakai yang ini aja. Nah, kalau gitu, buat apa kita membuat home activity duluan? Karena kita akan nyoba si data provider yang tadi kita buat. Di sini Pokemon model kan sudah kita gunakan di bagian data provider. Sekarang kita coba nih mau menampilkan gimana tampilan dari datanya gitu. Tapi tampilannya nanti masih di log dulu ya, belum tampil di halaman sini karena kita belum nge-slicing UI-nya atau belum bikin create user interface-nya. Nah, di bagian home activity kalau kita enter, dia kan punya onCreate. Nah, di dalam onCreate di sini kita coba tambahkan log dot, kita gunakan yang D mungkin. Nah, di bagian tag-nya kita tambahkan home activity, kemudian data yang mau kita print. Nah, di sini ya. Kita tambahkan file list Pokemon. Nah, dia manggil dari si data provider. Data provider di sini kan ada get Pokemon. Di sini coba kita tambahkan ya. Get Pokemon, enter. Kalau di enter, maka di bagian import dia akan menambahkan get Pokemon dari data. Itu ya, dia ngambil dari data provider. Kalau kita kontrol, nah dia masuk ke sini. Nah, get Pokemon, maka di sini di bagian log kita akan tampilkan listnya, message. Di sini seperti ini cara nampilinnya, list Pokemon. String. Oke, nanti dia akan nampil di log chat kita. Kita coba run. Nah, open log chat di sini kan ada run. Open log chat ini kita klik. Nah, kalau kita klik, kita expand sedikit, kita coba besarkan sedikit ke atas. Nah, kalau kita perhatikan harusnya dia memunculkan sebuah home activity. Mana home activity? Home activity. Kita coba home, Ctrl C. Kita coba paste di sini. Nah, ini dia home activity ya. Ada di sini dia
home activity pencarian. Nah, ini dia lurusannya, dia lurus ke sini, list Pokemon, ini list Pokemon. Terus datanya apa aja? Ada Pokemon model yang menampilkan Bulbasaur, kemudian munculin lagi Charmander. Ini sesuai dengan list Pokemon dari Get Pokemon yang ada di sini ya. Nah, berikutnya kita coba teruskan lagi data-datanya sampai yang terakhir. Sebenarnya ini saya coba urutkan dari sini ya. Kan di sini Charmander, terus bawahnya lagi di sini ada Eevee. Nah, Eevee ya berarti Eevee seperti ini. Nah, terus selanjutnya kita coba lanjutkan lagi sampai yang terakhir adalah Zubat. Nah, kalau sudah selesai semua sampai si Zubat, kita coba run sekali lagi. Kita coba munculkan lagi dari si logchatnya. Nah, ke sini kita coba pakai pencarian ini ya, tag ini ya, home activity. F, Ctrl F, enter. Nah, di sini yang tampil 2 tadi, berikutnya satu lagi. Nah, ini yang berikutnya yang nampilin mulai dari list Pokemon sampai list Pokemon. Nah, itu dia Bulbasaur, Charmander, Eevee, sampai yang terakhir dia munculin si Zubat. Untuk image dia akan kebaca angka gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan name Zubat, di sini image, di sini kan data providernya kan dia drawable ya, tapi dia kebacanya angka. Itulah kenapa dari si model ini kita menggunakan image integer. Jadi nanti yang kita masukkan untuk image view untuk nampilin gambarnya adalah drawable juga, dan yang kita inputkan adalah nilai integer dari image si Pokemon model ini. Kurang lebih seperti itu proses pembuatan model sampai ke data provider, dan kita juga sudah berhasil menampilkan datanya menggunakan logchat di bagian home activity ya.